Halo guys, selamat datang di video belajar Python. Nah, kali ini kita akan membahas tentang list. List itu adalah salah satu dari koleksi data ya. Koleksi data lainnya ada list, ada tuples, ada dictionary, dan set. Kita akan bahas satu-satu nanti, dan di khusus video ini kita akan bahas tentang list dulu, oke? List itu bersifat order dan changeable. Order artinya kita bisa mengakses setiap item yang di dalam list itu dengan nomor indeksnya. Misalnya kita mau akses nomor indeks 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan changeable. Changeable berarti item yang ada di dalam list itu bisa diubah gitu. Oke. Langsung aja kita lihat code-nya. Nah, pada list itu dia memakai kurung siku seperti ini guys, ya. Dan ini itu adalah itemnya gitu. Yang diberi komas di setiap itemnya. Berarti di dalam list ini dia memiliki 3 item, yaitu string A, string B, dan string C. Oke. Sebentar, hapus dulu. Nah, kita juga bisa mengakses item yang ada di dalamnya. Misalnya kita mau mengakses item nomor indeks 2. Ingat ya guys, indeks itu dimulai dari 0. Jadi yang pertama ini di sini, string A ini itu adalah indeksnya 0. Oke, kita coba 0. Nah, yang dicetak adalah nomor indeks yang pertama di sini, yaitu 0. String A. Kalau string B berarti dia indeks 1. Nah, seperti ini guys. Kita bisa mengaksesnya dengan nomor indeks. Oke. Dan kita juga bisa mengakses item dengan negatif indeks. Negatif indeks itu apa? Misalnya di sini -1. Berarti -1 ini adalah item yang paling belakang. Item nomor 1 tapi yang paling belakang, atau mungkin sebutannya item pertama yang dari belakang. Oke. 1 ini dari belakang, kalau kita print jadi seperti ini C. Kalau -2 berarti 2 item dari belakang. Maksudnya item kedua dari belakang. Misalnya seperti ini, berarti B. Oke, kalau kita lihat dari sini. Ya. Ya, seperti itu ya, guys. Oke. Dan range, kita juga bisa mengakses dari range keberapa sampai dari indeks keberapa sampai indeks keberapa. Oke. Misalnya seperti ini. Kita baca dari sini, ini adalah dari indeks 1 sampai indeks sebelum 4. Jadi 4-nya ini tidak termasuk ya guys. Jadi bacanya dari indeks 1, start dari indeks 1 sampai indeks sebelum indeks 4, yaitu berarti indeks 3. Oke. Berarti yang diambil dari mana aja? Indeks 1 itu kan dari sini ya. Ini kan 0, 1, berarti dari B. 2, 3, 4. 4 itu di sini, berarti sebelum 4 yaitu D. Berarti yang di print, yang di print berarti B, C, dan D. Seperti ini guys. Nah, seperti itu. Ingat ya guys, start dari 1 sampai sebelum 4. Sebelum indeks 4, yaitu indeks 3. Berarti B, C, dan D. 4-nya tidak termasuk. Nah, kita juga bisa seperti ini guys. Tidak ada startnya di depan, yang ada langsung titik 2 dan 4. Artinya apa? Ini dimulai dari awal item. Awal item berarti dari sini, dari indeks 0 sampai indeks sebelum 4. Ya. Oke, kalau kita print begini ya. A, B, C, D. Berarti kalau tidak ada nomor startnya di depan, tidak diberi nomor indeksnya untuk startnya, itu berarti dimulai dari awal list, dari depan sampai
sebelum indeks 4, yaitu indeks 3. Berarti yang di print adalah A, B, C, dan D di sini. Oke. Nah, kalau seperti ini angka startnya ada, tapi angka berakhirnya tidak ada. Jadi kayak seperti ini, indeks 1 dan titik 2. Artinya dimulai dari indeks 1 sampai dengan indeks yang terakhir. Ya. Indeks 1 sampai dengan indeks terakhir. Jadi kalau seperti ini, jadi kita akan dimulai dari B sampai dengan E. Ya guys, ini. Nah, B, C, D, E. Ya, jadi kalau tidak dikasih indeks terakhir berapa, berarti indeksnya itu sampai terakhir. Oke. Jadi ini bacanya dari indeks 1 sampai dengan indeks terakhir. Begitu guys. Nah, bisa juga kita range dengan negatif indeks. Nah, kalau dari sini berarti bacanya misalnya dari indeks ketiga dari belakang atau item ketiga dari belakang sampai sebelum item terakhir. Oke. Item ketiga dari belakang sampai sebelum item terakhir. Oke. Kalau minus 1 ini berarti item terakhir kan. Berarti tiga dari belakang adalah C, dan item paling terakhir adalah E. Berarti yang akan di print adalah C dan D. Ya, kita lihat di sini. Nah, seperti ini guys. C dan D, ya. E-nya tidak termasuk karena jadi bacanya dari item ketiga dari belakang sampai sebelum item pertama dari belakang. Oke. Nah, kita juga bisa mengganti sebuah value dari item itu sendiri. Misalnya di sini item item list di sini adalah string A, string B, string C, string D, E. Oke. Nah, kita mau ganti nih item yang pertama, ya, item yang di indeks 0 misalnya. Oke, kita bisa aja langsung begini, X kurung siku 0 kurung siku tutup sama dengan apple. Jadi di sini menyatakan indeks ke 0 itu diubah menjadi apple. Item ke 0 atau item indeks ke 0 diubah menjadi apple, string apple, ya. Saya lihat di sini. Nah, yang tadinya A diubah menjadi apple, ya kan. Nah, kalau bisa juga misalnya kita indeks 1 misalnya B, berarti B ini akan menjadi apple nanti ya. Nah, ya kan, jadi apple, bisa aja seperti ini. Oke guys. Nah, kita juga bisa melooping setiap item yang ada di list. Seperti ini contohnya, variabel X itu adalah sebuah list yang berisi A, B, C, D, E. Berarti ada 5 item di dalamnya. Oke. Nah, di sini kita for loop gitu. Jadi dia akan melooping di setiap item yang ada di listnya. Misalnya, dari item pertama yaitu A, ya kan? Berarti A itu akan dimasukkan ke sini dan di print di sini. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, A, B, C, D, E sampai terakhir. Looping. Mungkin kita akan belajar looping lebih dalam lagi nanti. Nah, ini cara ngelooping di setiap item, di setiap item di listnya. Oke. Nah, ini ada length. Berarti kalau kita pengen tahu nanti, ya kalau ini kan kita mungkin hitung-hitungan jari lebih gampang lah ya. Tapi
kalau nanti kita mengerjakan satu project yang mungkin listnya gede, kita kan perlu tahu ini list ada berapa sih isi itemnya. Nah, kita bisa menggunakan len ini guys, len dalam kurung x, variabel x. Oke, jadi kita print aja ada 5 di sini, berarti di list ini, di list yang ada di variabel x ini, dia berisi 5 item, ada 5 item dia berarti di dalamnya. Oke, nah ini kita juga bisa mengecek apakah di dalam list ini ada sebuah value yang akan kita cari. Misalnya di sini, apakah string C ada di list ini? Ya, seperti kita tahu kita bisa menemukan string C di dalam list ini. Berarti dia akan ngeprint scope yang ini. Oke, misalnya seperti ini, yes, karena di dalam variabel x terdapat string C. Jadi kalau kita ubah ke Z misalnya, ya karena dia tidak ada di sini, berarti dia akan memprint scope yang di bawah else-nya, karena kondisi di sini itu false, ya, bukan true. Kalau kita balik ke C, ya, berarti kalau seperti ini kondisinya adalah true karena ditemukan string C di dalam list. Gitu ya guys. Nah, ada append. Append ini adalah untuk menambahkan sebuah item di dalam sebuah list. Misalnya kita sudah punya list A, B, C, D, E. Kita mau nambahin satu item lagi, yaitu F. Caranya ya x.append string F dalamnya. Oke, kita coba di sini. Nah, kita bisa lihat X yang baru adalah A, B, C, D, E, F belakangnya. Ini kalau kita mau menambahkan item di akhir list, ya. Jadi kalau menambahkan item di akhir list, caranya pakai .append. Oke. Nah, ada lagi .insert. Nah, .insert ini seperti apa? Misalnya seperti ini. Kita ingin memasukkan string F ke dalam list X, ya. Tetapi kita memasukkannya di indeks kedua. Oke, kita bisa hitung dulu indeks kedua itu ada di mana. Ini adalah A, ini ada indeks 0, B itu ada indeks 1, C itu adalah indeks 2. Nah, kita ingin masukkan ini di posisi C. Berarti nanti hasil akhirnya adalah huruf C ini agak ke belakang, ya. Jadi ke belakang, begini, dan dimasukkan huruf F begitu. Huruf F. Nah, begini guys. Jadi, ya, kalau kita insert di indeks kedua dan nilai value-nya berapa. Nah, kita coba aja seperti ini. A, B, C, D, E kita masukkan di indeks kedua dengan value string F. Oke. Nah, seperti ini guys. Jadi C-nya kegeser ke belakang seperti ini. Oke, C-nya ini kegeser ke belakang. Oke. Kita lanjut, ada remove. Sekarang remove ini kalau kalian ingin remove atau menghilangkan suatu item, ya kan, yang value-nya B misalnya. Misalnya di sini kita x.remove string B, berarti kita ingin meremove sebuah item yang ada string B-nya. Oh, yang bernilai string B misalnya. Berarti nilai hasil akhir dari x-nya adalah tanpa ada string B-nya. Nah, sini ya guys. Jadi tinggal A, C, D, dan E. Nah, ini caranya guys. X.remove. Oke. Nah, kalau pop ini dia akan menghilangkan atau meremove suatu item yang di akhir list. Oke.
di akhir list. Berarti di sini ya, di sini string E ini akan dihapus atau di remove oleh .pop ini. Jadi hasil akhirnya hanya A, B, C, D doang. Nah ini guys, x.pop kalau kita pakai, kalau tidak ada, kita tidak mengisi nilai apapun di dalam kurungnya. Oke. Nah kalau kita mengisi suatu nilai di dalamnya, berarti kalau misalnya kita mengisi misalnya di sini ada 0, berarti yang kita hapus adalah indeks ke 0. Berarti indeks yang pertama yaitu adalah di sini A. Oke. Berarti hasil akhirnya adalah tanpa string A listnya. Jadi B, C, D, dan E. Oke. Nah, delete ini seperti yang gue jelasin kemarin, setiap variabel itu, kalau kita bikin variabel itu akan dimasukkan ke sebuah memori, ya kan? Ada sebuah jadi dimasukkan ke sel-sel memori gitu. Nah, kalau kita pakai del x berarti ini memerintahkan program untuk menghapus variabel x dari sebuah memori itu. Jadi variabel x ini tidak akan dikenalin lagi oleh programnya nanti karena sudah dicabut dari memori itu. Oke, bisa seperti ini, kita print aja. Nah, jadi error. Nah, jadi di sini program tidak mengenali variabel x, ya kan? X is not defined karena sudah dihapus dalam memori x gitu. Nah, kalau ini hampir sama kayak pop tadi, ada sintaks del di depannya dan ada x dengan indeks di sini. Nah, ini artinya hampir sama kayak pop. Kalau ada nomor indeks ya berarti yang kita hapus, yang kita remove itu adalah indeks pertamanya aja. Berarti di sini tidak ada tidak ada string A di sini. Oke. Kalau kita di sini isi 0, kalau berarti kita di sini isi 1, berarti listnya yang di remove adalah value string B-nya berarti. Oke. Kita coba indeks 0, kita print. Nah, ini guys. B, C, D, dan E. Berarti ini fungsinya hampir sama dengan pop yang pakai nomor indeksnya tadi. Oke, guys. Nah, di sini ada clear sekali lagi. Clear misalnya X bervalue sebuah list yang isinya, yang itemnya A, B, C, D, A, B, C sampai E. Nah, kalau pakai x.clear berarti semua semua item yang ada di dalam list ini itu dikosongkan semua. Jadi listnya itu tetap listnya itu adalah tidak punya sebuah item. Jadi oke, seperti ini. Nah, ini berbeda ya guys sama delete ini. Kalau ini X-nya masih berbentuk list tetapi tidak ada itemnya, tidak ada isinya istilahnya. Nah, kalau del ini, yang del di sini itu dia sudah dicabut dari memori istilahnya. Nah, ini bedanya. Tapi X-nya masih dikenal dengan program karena tidak dicabut dengan memori, tidak dicabut dari memori. Ya. Nah, ini ada copy. Oke. Copy misalnya begini. Kita ingin menduplikasi X ini. Misalnya seperti ini. X. Oke. Nah, kalau kita print, hasilnya akan sama dengan X, ya kan? Tetapi misalnya di sini gue mau merubah value pertama, misalnya 0 di value di variabel Y di indeks 0 nya gue mau ubah menjadi apple misalnya. Nah, kalau kita print
indeks pertama akan berubah jadi apple. Tetapi kalau kita print x-nya, misalnya kita sini print x. Nah, dia x-nya juga ikut berubah walaupun beda variabel. Tapi x-nya itu juga akan berubah. Ini kenapa? Karena seperti ini. Seperti yang gue jelasin di materi-materi sebelumnya. Jadi yang Y sama dengan X, yang diisi adalah program ini hanya merefer atau menunjuk ke suatu alamat memori. Oke. X itu kan disimpan di suatu memori, ya. Di suatu memori di memori kita. Oke. Nah, Y ini berarti dia tidak membuat list baru, tetapi hanya merefer. Berarti X dan Y ini alamat memorinya sama, gitu. Alamat memori sama. Jadi apapun yang terjadi di X akan berefek di variabel Y. Begitu juga sebaliknya, apapun yang terjadi yang di variabel Y akan terjadi di variabel X, karena mereka dua-duanya satu alamat. Nah, bagaimana kalau misalnya gue mau menduplicate tapi ketika salah satu ada yang gue ubah tidak mempengaruhi satu sama lain misalnya. Oke, caranya adalah ini kita komen dulu. Nah, caranya adalah pakai x.copy seperti ini. Ya, seperti ini. Kita kopas dulu. Kita komen dulu. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita print dulu seperti ini, isinya sama. Tetapi kalau kita ubah nilai suatu item di variabel Y, ini tidak akan merubah item apapun yang ada di variabel X. Ya, bisa lihat di sini. Berarti kalau seperti ini, Y dan X tidak satu alamat di memorinya. Berarti X itu punya rumah sendiri, ya. Y itu punya rumah sendiri. Tapi isinya X itu cuma di copy doang, gitu. Beda kalau nggak pakai copy, ya itu bedanya guys. Nah, itu harus diingat ya. Oke, atau kita bikin seperti ini, ya, seperti ini. Copy, kita dari variabel X kita typecast ke list, ke tipe data list, ya. Nah, ini akan sama hasilnya dengan .copy, ya kan? Misalnya kita coba seperti ini, print Y, misalnya kita coba print X juga sebelumnya sama ya guys. Terus kita ubah nilai Y-nya. Nah, berarti cara seperti ini juga sama seperti .copy, ya. X dan Y di sini tidak satu alamat, jadi tidak satu sel di memori. Sel memori mereka itu berbeda-beda berarti. Oke. Nah, ada join. Join adalah menggabungkan list dengan list lainnya, misalnya seperti ini. Oke. Ada list X dan list Y. Kita gabungin di sebuah variabel Z dan hasilnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini guys, ini dia bukan berarti kalau ini berarti dia variabel Z-nya satu alamat dengan X dan Y juga enggak seperti itu guys. Jadi kalau misalnya ada operator ya di sini, itu dia akan membuat variabel sendiri dimasukkan di memori yang berbeda. Jadi Z itu tidak satu memori, satu tempat pada variabel X atau Y. Seperti itu guys. Asal ada operatornya di sini. Nah, ada cara kedua, gimana cara menggabungkan kedua list, yaitu dengan cara .append. Hampir sama seperti
yang di atas tadi, dot append. Nah, tadi yang di atas. Nah, seperti ini. Ya, berarti dot append yang di sini. Nah, x dot append berarti y ini x ini akan ditambahkan list ini di belakangnya, karena append itu kita memasukkan sebuah item pas di belakang. Oke, jadi hasilnya hampir sama seperti yang join yang di atas ini. Oke, hasilnya seperti ini. Oh sorry, ini tidak perlu kita tidak perlu bikin satu variabel lagi, cukup begini kita akan print x. Nah, seperti ini guys. Nah, dia ada list lagi kan belakangnya, seperti itu guys. Nah, extend ini. Oke, jadi mungkin gue salah ya yang ini ya. Ini dia memasukkan, jadi di sini ada list di dalam list lagi berarti kalau append ini, karena y ini adalah y ini ada sebuah list, jadi list di dalam list. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau extend ini berarti hasilnya hampir sama seperti ini. Oke. Jadi tadi yang ini gue salah ya guys penjelasannya. Berarti kalau ini kita memasukkan sebuah list ke dalam list lagi, bukan menggabungkan. Jadi kayak masukin list ke dalam list lagi. Jadi ini list ini adalah list di dalam list. Nah, kalau ini kayak menambahkan, kayak mengextend sebuah list. Jadi hasilnya sama seperti join yang pertama ini gitu. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu materi kita di list ini. Kalau ada kesalahan mohon koreksinya. Gue cuma mau sharing up skill yang gue tahu aja. Semoga videonya bermanfaat dan thank you yang udah nonton.